Oke teman-teman, ketegangan antar China dan Taiwan semakin memanas. Sebenarnya sudah lama kedua negara ini saling bergesekan. Sebelumnya juga China sudah sempat melakukan military drill di daerah Taiwan. Pada saat Pelosi datang ke Taiwan, kali ini China kembali melakukan military drill di sekitar Taiwan selama 3 hari setelah Taiwan melakukan visit ke US House Speaker McCarthy. Coba kita cek video yang satu ini, seperti apa sih drill oleh China di daerah Taiwan. China released a slick video to show the start of 3 days of military exercises that will rehearse encircling the island of Taiwan with Chinese warships and involve aircraft too. Taiwan said more than 40 Chinese planes had flown into its de facto airspace on day one. It reinforced signals that if China tries to seize Taiwan, which it claims is its own, America would protect the island's independence. Nah, seperti biasa ya teman-teman, US itu berencana backup Taiwan kalau memang terjadi peperangan. Masalahnya perang di Ukraina aja nggak selesai-selesai. US sudah habiskan dana $46 billion untuk bantu Ukraine. Jika terjadi peperangan antar China dan Taiwan, itu mau bagaimana US support Taiwan kalau mereka mulai kewalahan support perang di Ukraina yang nggak selesai-selesai. Walaupun setelah 3 hari military drill itu selesai ya oleh China, ada yang berspekulasi bahwa China itu sudah siap tempur nih melawan Taiwan. Apakah kita perlu waspada akan hal ini? Coba kita pelajari informasi yang satu ini. Kalau menurut saya, kita sih nggak perlu panik ya. Tapi jangan anggap remeh hal ini. Karena Warren Buffett aja itu ternyata juga prihatin tentang China dan Taiwan. Dia bahkan buang sahamnya di perusahaan TSMC, salah satu perusahaan produsen chip terbesar di Taiwan. Karena concern tentang perang antara China dan Taiwan. Padahal dia baru beli loh TSMC di kuartal 3 tahun 2022. Lalu sudah dijual lagi nih di kuartal pertama 2023. Mungkin ya dia tahu sesuatu yang kita tidak tahu. Warren Buffett itu terkenal dengan istilah be greedy when other is fearful. Tapi kali ini cukup berbeda ya tindakan dia. So, we have to watch out the tension between China and Taiwan, karena Warren Buffett juga memperhatikan hal yang satu ini. Oke, selanjutnya nih teman-teman, laporan retail yang baru saja dirilis itu kemarin cukup mengecewakan ya. Ini miss cukup jauh, yang dimana prediksi mereka minus 0,4% ternyata minus sampai 1%. Lalu penjualan di luar otomobil forecast-nya itu minus 0,3%, ternyata minus sampai 0,8%. Ini menunjukkan daya beli retail itu masih cukup lemah. Kekhawatiran resesi juga kembali muncul nih. Bahkan investor di Amerika sudah mulai membahas strategi sell in May. Coba kita pelajari video klip yang satu ini oleh CNBC. Teams in the country at Morgan Stanley. His name's Chris Toomey. He's back with us at Post 9. So you and Chris Harvey have obviously been hanging out. Do you think it's time to sell before May and go away? Yeah, I mean, I think we've been fairly defensively positioned for a while, and we've been pretty open about that. I think tomorrow starts the earnings season in earnest for Q1. If you look at last quarter, down earnings. This quarter expected to be down about 9%. That's with top-line revenue growth being at 2%. Second quarter down again, so you're talking 3 quarters of negative earnings. This is an earnings recession. It is. And if you look at what the street is calling for, 220 on the S&P 500, 18 times multiple, that's pretty expensive for us. And in our mind, we think earnings in reality are going to be closer to 195, and I think that's where the rubber is going to meet the road. Nah teman-teman, kalau di Amerika sahamnya beberapa mulai terjadi koreksi karena sentimen sell in May ya. Kira-kira kemanakah dana ini pergi? Apakah mereka mulai bermain defensif? Contohnya membeli bonds, atau dana ini pergi ke negara berkembang seperti Indonesia. Nah, coba kita pelajari IHSG kita ya. Semakin dekat bulan Mei, kira-kira foreign flow kita ini seperti apa? Yuk, coba kita pelajari data yang satu ini. Jadi teman-teman, IHSG dalam 1 minggu terakhir justru diborong terus ya oleh asing dengan dana yang menurut saya lumayan besar. Di market reguler aja itu sejumlah 2,75 triliun masuk ke IHSG. Tetapi kalau kita lihat pergerakan IHSG itu di 1 minggu terakhir cukup sideways ya, hanya naik 0,39%. Tidak terlalu signifikan. Berarti bandar lokal sedang berusaha exit dari IHSG. Dan bisa saja ya ada hubungannya dengan dana yang mau dipakai nih, persiapan kampanye. Karena tahun ini kan ada tahun kampanye. Strategi kita pada saat bulan Mei sih menurut saya tetap kalau ada diskon kita serok. Kita incar saham yang
diborong oleh asing dengan dana yang masif. Karena saya yakin IHSG kita itu fundamentalnya masih sangat solid, dan kalaupun selesai pemilu, menurut saya IHSG itu ada potensi rally yang cukup kencang karena fundamental bagus, asing pun masih asik serok di IHSG. Nah teman-teman, berikutnya kita coba cek saham apa saja sih yang diborong oleh asing satu minggu terakhir. Berikut ada 20 saham yang diincar oleh asing, dan teman-teman dari 20 saham ini ada 3 saham yang menurut saya layak untuk kita perhatikan. Karena asing borong secara konsisten selama satu minggu terakhir. Dengan valuasi yang menurut saya masih tergolong acceptable, kita like untuk perhatikan ketiga saham ini. Oke teman-teman, jadi yang pertama ada Telkom ya. Asing sudah asik tampung saham ini sampai ratusan miliar. Untuk jangka panjang Telkom sih masih sangat oke ya. Apalagi konsisten membagikan dividen setiap tahunnya. Kedua ada Antam. Dari tanggal 24 Maret sampai 14 April, asing terus borong saham yang satu ini. Laporan keuangan Antam juga masih sangat solid ya. Di tahun 2022 omset, operating profit, dan net profit mereka membukukan all time high. Ketiga ada INTP, di mana dari tanggal 28 Maret sampai 14 April juga diborong terus konsisten oleh asing. Harga INTP juga sudah sideways 1 tahun nih. Tinggal perlu konfirmasi mereka di 2023 apakah mulai ada pertumbuhan dari fundamental. Kalau memang ada teman-teman, INTP ini sangat like untuk teman-teman perhatikan. Nah, akhirnya nih teman-teman, selanjutnya Pegas merilis laporan keuangan full year mereka ya. Blue chip yang lain mungkin nggak lama lagi udah mau keluarin laporan kuartal pertama 2023. Ini Pegas malah baru keluar full year 2022 mereka. Coba kita lihat net profit Pegas di 2022 itu 5,1 triliun. Sedangkan di 2021 hanya 4,3 triliun. Pegas membukukan net profit all time high lagi nih. Kalau kita bandingkan performance di 2022, paling mirip dengan tahun 2018 ya. Di 2018 Pegas itu operating profit di 9,3 triliun, sama dengan di 2022 9,3 triliun. Revenue Pegas di 2018 itu ada 56 triliun, juga hampir sama nih di tahun 2022. Nah, bedanya nih teman-teman adalah secara equity di 2018 hanya 46,4 triliun, dan di 2022 equity Pegas itu mencapai 54 triliun. Yang paling menarik adalah harga Pegas di 2018 adalah di kisaran 2120 dan sekarang hanya di 1390. Ini menjadi sebuah kesempatan ya teman-teman like untuk perhatikan Pegas karena fundamentalnya bertumbuh tapi harga sahamnya masih cukup murah. Oke teman-teman, selanjutnya internet sekarang lagi dipenuhi dengan pembahasan ChatGPT yang di-create oleh OpenAI ya. ChatGPT ini memang sangat helpful, bisa bantu kita cari informasi baru, bikinkan kita skrip, naskah, bahkan bisa solve problem yang menurut saya cukup rumit. Melihat keadaan ini, ternyata Elon Musk nggak mau kalah loh. Dikabarkan Elon Musk itu mau membangun perusahaan baru untuk menyaingi ChatGPT. Billionaire Elon Musk is working on launching an artificial intelligence startup that will rival ChatGPT maker OpenAI. The Financial Times reported on Friday citing people familiar with his plans. Twitter owner Musk is assembling a team of AI researchers and engineers according to the FT report, and is also in discussions with some investors in SpaceX and Tesla about putting money into his new venture. Jadi teman-teman, Elon Musk ini nggak main-main ya. Dia lihat OpenAI ini ada sebuah peluang ya dengan ChatGPT-nya, dan dia sekarang ingin merivalkan dengan membangun perusahaan AI baru. Nah teman-teman, kalau ChatGPT saja yang sudah sepintar ini dan nantinya Elon Musk berhasil membuat AI yang lebih pintar dari ChatGPT, saya mulai cukup prihatin ya dengan humanity. Akan sejauh apa sih perkembangan AI dan manusia akan menjadi semakin malas dan ketergantungan terhadap AI akan semakin tinggi. Hopefully jangan sampai jadi kayak di film Terminator ya, di mana manusia itu justru didominasi oleh robot dan AI. Jangan sampai ya teman-teman. Oke, jadi bursa ini sisa 2 hari lagi ya teman-teman. Sebaiknya jangan terlalu banyak aktivitas di bursa ya, karena trader yang menggunakan margin bisa saja exit supaya tidak kena bunga pada saat liburan. Saham-saham yang ada margin mungkin teman-teman jauhi dulu ya. Teman-teman bisa fokus ke 3 saham yang akan IPO hari Senin. Jadi ada saham MBMA, Awan, dan MEN ini. Siapa tahu ada volatilitas yang tinggi dan teman-teman bisa gunakan momen tersebut untuk scalping dan mendapatkan cuan. Nanti mulai tanggal 26 barulah teman-teman mau scalping sepuasnya, silahkan. Minggu depan saya juga akan pergi berlibur, jadi tidak akan bisa nih upload video ya. Happy holiday for everyone. Jika teman-teman merasa video ini bermanfaat, jangan lupa ya untuk share video ini dan subscribe channel AG Invest agar tidak ketinggalan dengan informasi terbaru seputar dunia finance. Bisa komen di bawah juga ya teman-teman, pendapat teman-teman dengan style yang baru seperti ini apakah lebih menarik, dan tuliskan juga kira-kira hal apa yang ingin dibahas di video yang akan datang. See you again on the next video. Bye bye.